Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si Maghrib di podcast horor Nightmare. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pengalaman horor, kisah nyata yang dialami Tina yang diganggu oleh hantu yang ada di kolong tempat tidurnya. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Namaku Tina. Cerita ini sebenarnya bermula sejak aku kecil. Aku sering menggedor kamar mama malam-malam dalam keadaan ngompol. Mama segera mengganti baju tidurku, lalu membawaku kembali ke kamar dan menemani hingga aku terlelap lagi. Hampir begitu kejadiannya setiap malam. Sampai akhirnya mama kesal dan memarahiku. Aku lantas tak berani lagi membangunkannya malam-malam. Aku akan memilih bersembunyi di dalam lemari hingga tertidur di sana sampai esok harinya. Aku tak ingat kapan hal itu berhenti. Aku mulai memikirkan hal lain dan asik bermain atau melakukan banyak hal seiring beranjak dewasanya aku. Namun, kejadian yang pernah aku alami di masa kecil itu tiba-tiba kembali lagi. Tepat pada hari ulang tahunku yang ke-17, selesai makan malam di rumah Eyang, kami kembali ke rumah dalam keadaan ngantuk berat. Aku enggan mengganti dress yang kukenakan di pesta tadi. Kubiarkan tubuhku limbung dalam keadaan telungkup di kasur. Dan aku pun mulai terlelap. Aku tak tahu jam berapakah saat itu. Tiba-tiba kurasakan hawa dingin menyelimuti kamar. Mataku terbelalak, setengah sadar dan masih mengantuk. Aku merasa ada yang memegang tanganku. Dingin, sangat dingin. Aku terenyak dan kutarik tangan itu. Sepi, tak ada sedikit pun suara yang kudengar malam itu. Bahkan, jangan berharap ada suara jangkrik. Aku terdiam, berpikir, hendak apa aku? Apakah aku harus turun dan melihat ada apa di bawah kolong tidurku? Jantungku berdegup begitu kencang saat aku perlahan mendengar desa nafas yang berat. Aku merinding, bergidik, dan beringsut ke tembok. Aku tahu ada seseorang di sana. Entah siapa. Aku berteriak sekuat tenaga memanggil orang tuaku. Tapi tenggorokanku tercekik. Tak sedikit pun suara keluar dari tenggorokanku. Lalu aku melihatnya. Astaga. Ada sosok keluar merangkak dari bawah kolong tempat tidurku. Sosok perempuan aneh dengan tubuh pucat pasi. Tubuhnya sebagian tak sempurna dan seperti bekas dicambuk, dengan pakaian compang-camping, badannya kotor sekali. Aku berusaha berteriak sambil berlari masuk ke dalam lemari. Dan sampai aku tersadar, hari itu sudah siang. Tin, kenapa kau malah tidur di sini? Tanya mama. Ma, aku melihat hantu, pikirku sambil menunjuk kolong tempat tidurku. Ngaco ah kamu, mana ada hantu di zaman seperti ini. Kamu ini seperti waktu kecil dulu. Mama sering menemukan kamu tidur di dalam lemari. Mama gak ngerti deh, kok bisa kamu tidur di dalam lemari? Apa enaknya? Mamaku tak juga mau mengerti aku. Aku bingung harus bercerita pada siapa. Aku bergegas ke sekolah dan ingin pergi meninggalkan kamar. Dan singkat cerita, sepulang sekolah, aku bertemu dengan seseorang. Nama kamu Tina kan?
sapa wanita parubaya yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Iya Bu, Ibu siapa ya? Kok bisa tahu nama saya?" Tidak penting siapa aku. Aku hanya datang untuk mengingatkanmu. Kamu cepatlah pergi dari rumah sial itu, atau nyawamu jadi taruhannya. "Maksud Ibu apa?" tanyaku. Ibu itu hanya berjalan cepat ke arah sebuah gang di dekat sekolahku. Saat ku kejar, ia sudah hilang entah kemana. Aku pun langsung pulang ke rumah. "Mah, tadi ada kejadian aneh deh. Masa ada ibu-ibu yang nyuruh aku pergi dari rumah?" kataku sambil membanting tas di meja makan. Mamaku hanya terdiam, menghentikan seluruh kegiatannya tanpa menanggapi apapun perkataanku. Tiba-tiba ia berbalik badan dan mengajakku ke rumah Eyang. "Kenapa tiba-tiba Mama mengajakku ke rumah Eyang sih?" tanyaku di dalam mobil. Nanti kamu juga tahu. Aku terdiam di dalam mobil, merasa curiga. Seperti ada hal yang tidak beres. Sesampainya di rumah Eyang, aku turun dan memeluk Eyang seperti biasa. Mama lalu mengobrol dengan Eyang. "Sudah saatnya kau bercerita tentang hal itu, Wastuti," kata Eyang kepada Mama. Aku bingung tak mengerti, ada apa sih sebenarnya? Jadi begini, setahun sebelum kau lahir, Papa dan Mama menikah. Lantas membeli rumah itu. Sudah ada yang pernah memberitahu bahwa rumah itu berhantu, tapi kami tak percaya. Sebulan, 2 bulan kami tinggal di sana seperti tak ada yang aneh. Kami santai-santai saja. Sampai akhirnya kau lahir, mulai ada kejadian aneh di rumah itu. Rupanya dulu ada keluarga yang tinggal di sana, di mana kedua orang tuanya sebenarnya tak menginginkannya. Entah bagaimana ceritanya, anaknya dibunuh dan dikubur tepat di bawah tempat tidurmu. Anak itu jatuh cinta pada Mama dan Papa yang selalu bersikap sepantasnya orang tua. Ia cemburu padamu. Suatu hari Mama pernah bertemu dengannya. Mama berkata, "Sudah saatnya kau pergi dan tak lagi mengganggu kami." Entah bagaimana, dari situ ia tak pernah muncul lagi dan menghilang. Sampai akhirnya Mama curiga hantu itu sekarang muncul lagi. Cerita Mama membuatku kaget. Jadi selama ini Mama sudah tahu ada hantu yang menggangguku. "Mah, aku gak mau balik lagi ke rumah itu. Nanti aku bakal mati," kataku ketakutan dan larut dalam tangis. Namun dengan bermacam alasan, Mama tak mau pindah dari rumah itu. "Tak usah pindah, nanti Mama akan panggil orang pintar," ucap Mama padaku. Singkat cerita, Mama mengajakku kembali pulang ke rumah. Malam itu pun tiba. Dalam keadaan takut, aku tertidur. Dan di tengah malam, aku terbangun dalam kondisi telungkup dengan tangan menjulur ke arah kolong. Kurasakan degup jantungku sangat kencang. Dia di sana, sedang memegang tanganku. Refleks aku pun berusaha menarik tanganku, tapi begitu berat dan aku tak mampu. Justru dalam hitungan detik, aku ditariknya ke dalam kolong. Gelap, pengap. Aku melihatnya lagi. Tepat di depan mataku, sosok itu sangat menyeramkan, tanpa senyum sedikit pun di wajahnya. Aku pun tak sadarkan diri. Entah berapa lama sampai akhirnya aku membuka mata. Sepertinya hantu itu sudah pergi, tapi pandangan mataku buram, seperti tertutup kisi-kisi pintu lemari. Ternyata aku tertidur lagi di dalam lemariku. Tetapi suara apakah itu? Aku mendengar percakapan.
Tin, bangun, sudah siang. Masa kamu gak sekolah sih? Suara mama membangunkan seseorang di ranjang kamarku. Aku mengintip dari sela-sela lemari. Iya mah, sebentar lagi dong. Tina masih pengen dipeluk mama nih. Kata suara itu. Oh, astaga, apa yang terjadi? Mengapa aku melihat diriku sendiri di kamarku? Mengapa aku melihat mama di kamarku sedang bersama diriku yang lain? Lalu, siapakah aku? Aku ini apa?